Belanda telah mengetahui bahwa gerakan Wahabi di tanah Arab yang telah menjalar di Minangkabau itu bisa membakar hangus segala rencana penjajahan. Bukan saja di Minangkabau, bahkan di seluruh Sumatera, bahkan di seluruh Nusantara ini. Ngopi dulu, sebelum membaca buku, ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bersama saya channel Al-Husain. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang ditulis oleh Buya Hamka dalam karangannya yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian ketiga bab ke-8. Pada bab 8 ini akan dibagi menjadi 5 subjudul kecil. Yang pertama adalah Sultan Alam Bagagar Shah yang di Pertuan Minangkabau. Sudah 126 tahun tuanku beristirahat di istana yang dipilihkan Tuhan, perhentian hidup di Mangga II. Sepi sendirian, tidak ada yang menegur sapa dan hampir dilupakan. Anak cucu yang telah berkembang, biak baik di Minang atau di Jawa, baik di Deli atau di Serdang, atau di Riau, Pulau Penyengat, sampai ada yang tidak tahu lagi di mana peristirahatan neneknya terakhir. Karena seluruh kepulauan kita ini telah merdeka, termasuk tanah alam Minangkabau, dan kota Jakarta tempat terakhir tuanku bersemayam hendak diperluas, sesuai dengan kepadatan penduduknya dan sesuai dengan kedudukannya yang layak sebagai ibu kota dari sebuah negara besar. Perkuburan Mangga II terpaksa digusur. Ketentraman tuanku di alam barzakh terpaksa terusik. Dengan itu kami terpaksa melakukan 2 pembongkaran. Pertama, pembongkaran sejarah dan perjuangan hidup tuanku. Kedua, pembongkaran tulang belulang tuanku. Namun pembongkaran tulang belulang menjadi lebih sempurna dan lebih terhormat karena ia disertai oleh pembongkaran sejarah. Dari hasil pembongkaran sejarah kami dapati bahwa tuanku adalah salah seorang dari raja-raja dan nenek moyang kami yang menjadi korban dari taktik buruk penjajahan Kompeni Belanda di pertengahan abad ke-17. 1,5 abad sebelum pecah Perang Padri. Setelah Malaka jatuh ke tangan Belanda tahun 1641 Masehi, Belanda mulai menghadapkan perhatiannya setapak demi setapak menaklukkan Sumatera. Belanda menghasut orang Minangkabau di pesisir barat Pulau Sumatera supaya berontak melawan Aceh. Dengan bertopengkan berdagang, mulailah menanamkan kakinya di Bandar 10 Padang, Tiku, dan Pariaman. Sejak masa itu, ia telah mulai memperhatikan gerak-gerik pedalaman Minangkabau, yang di dalam kebesaran tuanku disebut bahwa Raja Minangkabau adalah raja dari Pulau Emas. Artinya dari pulau yang kaya raya. Setelah kakinya kukuh di akhir abad ke-18 di pesisir, mulailah Belanda mengirimkan mata-mata dan kaki tangannya dari padang hilir ke padang darat, menanamkan pengaruh, membujuk, merayu, mengirimkan hadiah-hadiah dan sebagainya agar raja-raja dan penghulu di Minangkabau menyukai kompeni. Terutama karena di akhir abad ke-19 sudah datang gerakan agama Islam yang militan langsung dari Mekah hendak menggerakkan kemajuan agama Islam dan membangkitkan semangat tauhid di alam Minangkabau. Belanda yang lebih tahu dari orang Minangkabau sendiri apa artinya Islam yang murni, selalu mendapat advice dari para ahli orientalis tentang semangat Islam,
melihat kemajuan gerakan Islam yang timbul di Padang Barat, itu akan sangat berbahaya bagi rencananya untuk menaklukkan seluruh Sumatera. Belanda telah mengetahui bahwa gerakan Wahabi di tanah Arab yang telah menjalar ke Minangkabau itu bisa membakar hangus segala rencana penjajahan, bukan saja di Minangkabau, bahkan di seluruh Sumatera, bahkan di seluruh Nusantara ini. Bertubi-tubi propaganda halus di pedalaman Minangkabau, di kalangan nini-nini, mama dalam negeri dan dalam keluarga kerajaan sendiri, bahwa gerakan Wahabi atau Padri yang berbahaya itu tidak dapat dibendung jika hanya oleh kekuatan adat. Sebab benteng Minangkabau selama ini hanyalah adat. Minangkabau tidak mempunyai persediaan senjata yang lengkap dan tidak pula mempunyai tentara besar. Bertambah maju gerakan Wahabi dari Mekah ini, akan bertambah habis pamor daulat kebesaran tuanku dan nini mainak nan gadang besar bertuah. Dengan propaganda yang teratur dan kadang-kadang dipakai juga orang-orang Arab yang didatangkan dari Jawa, memakai Al-Quran dan hadis, timbullah cemas yang besar dalam kalangan pemangku-pemangku adat, dan timbullah cemas dalam kalangan istana Sultan sendiri. Sultan turut kena pengaruh kecemasan yang dihembus-embuskan itu. Karena kecemasan tersebut, beberapa penghulu datang dari darat ke Padang di bawah pimpinan Sultan sendiri. Semuanya mewakili Pagaruyung, negeri Suroaso, Batipuh, Singkarak, Saning Bakar, Pitalah, Bungo Tanjung Sumpur, Malalo, Sembilan Koto, dan Semawang, menyerahkan pengawasan dan penjagaan keamanan alam Minangkabau kepada Belanda di hadapan Residen Sumatera Barat James Dupuy pada 10 Februari 1820 Masehi. Perjanjian itu atas permintaan wakil-wakil alam Minangkabau sendiri. Demikian kata Belanda. Dikatakan pula bahwa ketika janji diikat, Sultan dan datuk-datuk nini mama berjanji dengan memakai Al-Quran. Setahun kemudian, 10 Februari 1821 Masehi, barulah Belanda dapat mendudukkan tentara di Semawang. Akan tetapi, pada 28 April 1821 Masehi, yaitu baru 2 bulan di belakang, pecahlah Perang Belanda yang pertama dengan rakyat Minangkabau disulit air karena percobaan Belanda masuk ke negeri itu telah membuat rakyat dengan perlawanan yang hebat di bawah pimpinan kaum Padri. Itulah permulaan perang yang berkobar-kobar selama 16 tahun. Dari 1821 hingga 1837 Masehi. Setelah tercetus api peperangan yang pertama kali, disulit air itu menjalar ke negeri-negeri lain di seluruh alam Minangkabau. Minangkabau seluruhnya mulai terbakar, sehingga nenek tuanku Sultan Alam Muning Syah tidak betah lagi berdiam di Pagaruyung. Lalu beliau memencilkan diri ke Kuantan. Meskipun Kuantan negeri tuanku juga, sehingga istana Jorong Kampung Dalam di dalam Ulak Tanjung Bungo tidak berpenghuni lagi, dan rakyatlah yang mempertahankannya sendiri di bawah pimpinan ulama-ulamanya yang dinamai kaum Padri itu. Belanda baru dapat merebut Pagaruyung setahun kemudian, yaitu 22 Maret 1822 Masehi, setelah berhadapan dengan pertahanan yang hebat sekali dari Padri. Kolonel Raf mempersilahkan nenek tuanku Sultan Alam Muning Syah pulang ke Pagaruyung. Kolonel tidak keberatan jika beliau naik kembali ke atas singgasana Kerajaan Alam Minangkabau sebagai raja. Namun setelah tua, Raja Alam Muning Syah menolak pangkatan itu. Mungkin orang tua yang budiman itu telah tahu bahwa tidak ada artinya jadi raja jika hanya angkatan Belanda. Setelah beliau wafat pada 1 Agustus 1825 Masehi, tuanku diangkat Belanda menjadi raja, namun bukan sultan, bukan raja alam, bukan yang dipertuan, melainkan menjadi regen tanah datar. Subjudul pertama adalah regen tanah datar. Telah kami bongkar sejarah bundelan lama, kata pusaka orang-orang tua,
bahwa sejak hari pengangkatan itu mulai timbul rasa tidak puas atau rasa menyesal yang pertama di hati tuanku. Orang yang berhak satu-satunya di waktu itu menjadi daulat tuanku. Raja alam di Pagaruyung, timbalan menurut adat nan kawi, syara nan lazim dalam adat. Rajo nan Tigoselo, raja. Rajo adat di Buo, rajo ibadat di Sumpu Kudus, rajo alam di Pagaruyung. Suatu masalah lepas dari pertimbangan besar 4 balai, jika belum putus menurut adat, diselesaikanlah ke Buo. Jika belum putus menurut ibadat, halal dan haram, syah dan batal, diselesaikan ke Sumpu Kudus. Namun, biang akan tembus, genting akan putus. Keputusan tertinggi terpulang kepada Raja Alam di Pagaruyung. Artinya, pada diri tuanku sendiri telah dimusnahkan sekaligus dengan pangkat tuanku menjadi regen tanah datar. Yang di Pertuan Minangkabau meliputi Darek Rantau, Kuantan, Indragiri, Rembau, Sri Menanti, sampai ke Asahan Batubara memang sudah lama hanya tinggal sebutan. Meskipun demikian, hanya jadi regen dari satu daerah kecil. 1/100 daerah yang mengakui tuanku yang di Pertuan adalah suatu yang amat berat. Pada awalnya tidak ada keberanian moral Sultan menolak, tetapi setelah dipikul setahun demi setahun, kian terasalah bahwa hidup Sultan terjepit laksana kue bika, dari bawah didesak nyala, dari atas dibakar pula. Jabatan regen rupanya hanya menjalankan perintah kompeni Belanda untuk mengerahkan rakyat luhak tanah datar untuk menolak Belanda, menjadi kuli, mengangkat beban, mengorbankan harta benda dan gengsi di dalam usaha memusnahkan bangsa sendiri. Jabatan regen itu bagi Sultan adalah satu penghinaan. Demikianlah bab 8 sub pertama, regen tanah datar. Episode berikutnya saya akan membacakan kisah dari bab ke-8 subjudul kedua, pertemuan dengan Sentot. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.